Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dadang Rusdiana dalam acara Narasi Religi atau Narel. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan Sultan ke-7 dalam silsilah keluarga Utsman atau Osman Bey, pendiri Khilafah Turki Utsmani. Kita ketahui bahwa Osman Bey mendirikan Khilafah Turki Utsmani ini pada tahun 1299 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang telah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang pembebas Konstantinopel, sehingga beliau patut menyandang sebaik-baiknya pemimpin pasukan. Dalam sebuah hadis berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba Rasulullah ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Dibuka di sini ditaklukkan. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Nah, itulah keyakinan pada Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, Sultan Muhammad II ketika berkuasa sejak tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi langsung mengerahkan pandangannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi beliau konsentrasi menaklukkan Konstantinopel dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Sultan sangat mencintai Islam, berusaha selalu menegakkan syariat Islam berdasarkan Quran Sunnah. Beliau pun sangat kuat tekadnya untuk menaklukkan kota itu karena dua sosok ulama besar, yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aksamsuddin, yang selalu meyakinkan bahwa beliaulah yang dimaksud oleh nubuah Rasulullah atau oleh hadis Rasulullah tersebut. Kemudian Sultan Muhammad II mempersiapkan 250.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Beliau juga berusaha membangkitkan semangat jihad di jalan Allah dan meyakinkan bahwa pasukan di bawah komandonya itulah yang kelak benar-benar akan mewujudkan nubuah Rasulullah SAW. Para ulama pun senantiasa mendukung dan memberi nasihat agar memperhebat kekuatan mental spiritual di samping kekuatan fisik, materi, persenjataan, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapat kemenangan. Sultan Muhammad II membangun benteng Romawi Hisar di wilayah selatan Eropa. Jadi benteng Romawi Hisar itu di wilayah selatan Eropa di Selat Bosporus dengan tinggi sekitar 82 meter, tepat di hadapan benteng Konstantinopel dalam jarak 660 meter. Jadi berhadapan-hadapan benteng Romawi Hisar ini dengan benteng Konstantinopel, jadi kurang dari 1 km. Untuk melakukan serangan hebat ke arah pasukan Bizantium Eropa Timur, Sultan Muhammad II meminta seorang insinyur ahli meriam yang namanya Urban agar membuat meriam besar berbobot ratusan ton dengan ditarik ratusan lembu. Pada tahun 1453 Masehi atau pada tanggal 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, Sultan Muhammad II mengerahkan 250.000 tentara Islam. Meriam-meriam sampai di depan benteng Konstantinopel setelah bergerak dari Adrianopolis dalam waktu 2 bulan. Sultan berkhutbah membakar semangat jihad di hadapan prajurit untuk hidup mulia dengan kemenangan nyata menaklukkan Konstantinopel atau gugur sebagai syuhada. Tidak lama kemudian maka pecahlah perang atau pertempuran yang begitu dahsyat antara pasukan Islam melawan pasukan Konstantinopel atau pasukan salib. Peluru-peluru meriam milik pasukan Islam meluncur dari berbagai arah untuk merobohkan sebagian pagar-pagar kota. Walaupun kemudian pasukan Bizantium segera membangun kembali pagar-pagar itu. Di sisi lain pada 18 April 1453 Masehi, meriam-meriam pasukan Islam Turki Utsmani berhasil pula membuka benteng-benteng di lembah Likus
Dengan segera pasukan Islam merangsek masuk menuju pusat kota melalui celah tapal batas itu. Sementara pasukan Islam lainnya menaiki anak tangga. Maka pada tanggal 22 April 1453 Masehi, setelah sholat subuh, kaum Nasrani di Konstantinopel yang sedang terlelap dan tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kumandang takbir bersautan dari ratusan ribu pasukan Islam Daulah Turki Utsmani. Genderang perang ditabuh bertalu-talu, nasid-nasid pengobar semangat terdengar lantang di tanduk emas. Mereka juga sangat terkejut demi melihat iring-iringan kapal perang Islam telah menguasai perairan Konstantinopel. Kapal-kapal itu benar-benar berarak, tanpa melewati rantai-rantai besi raksasa. Tidak ada lagi penghalang antara pasukan Islam Daulah Turki Utsmani dengan pasukan Bizantium. Enggak ada penghalang sama sekali. Pasukan Islam khusus pasukan meriam Daulah Islam Turki Utsmani mulai menembakkan peluru-pelurunya dari dataran tinggi Selat Bosporus dan dari arah Tanduk Emas ke arah benteng Konstantinopel. Selain itu, kapal-kapal perang pasukan Nasrani yang mencoba mendekat Selat Bosporus dan Tanduk Emas itu tanpa ampun dihujani peluru-peluru meriam sehingga banyak yang terkena dan kemudian tenggelam. Upaya pembebasan Konstantinopel terus-menerus berlanjut. Strategi spektakuler dikeluarkan oleh Sultan Muhammad II. Beliau memerintahkan agar pasukan Islam membuat terowongan di bawah kota. Tentu penduduk Konstantinopel mendengar suara keras dentuman-dentuman di bawah tanah yang mereka injak. Mereka sangat terkejut, kaget, dan dicekam rasa takut yang luar biasa. Mereka sadar bahwa pasukan Islam Daulah Turki Utsmani telah membuat terowongan di bawah kaki mereka dan mencoba untuk mengepung mereka dari berbagai arah. Kaisar Konstantinopel berusaha menghambat pasukan Islam. Diperintahkan kepada pasukan salib untuk membuat terowongan agar bisa menembus ke titik-titik terowongan pasukan Islam. Ya tentunya tanpa terduga, mereka ternyata membawa obor-obor api untuk membakar pasukan Islam yang berada di dalam terowongan-terowongan itu. Dan ini tentu mengejutkan pasukan Islam. Ada sebagian pasukan Islam yang terkena nyala api dan terbakar, wafat sebagai syuhada. Namun, pasukan Islam tidak pernah gentar dalam keadaan itu. Nah, strategi spektakuler lain dari Sultan Muhammad II adalah membuat benteng kayu raksasa yang bisa bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian melebihi tingginya benteng Konstantinopel. Benteng tersebut dilapisi tameng perisai dan kulit yang dibasahi dengan air agar tidak mudah terbakar api. Namun walaupun pasukan Islam telah berhasil merapatkan benteng kayu ini ke benteng Konstantinopel dan berhasil merobohkan lawan, ternyata pasukan Bizantium tidak menyerah dan bahkan membalas serangan dengan menghujani benteng kayu itu dengan api. Upaya pengepungan Konstantinopel terus-menerus dilakukan tanpa kenal lelah. Hal ini membuat ketakutan kaum Nasrani sehingga Kaisar Konstantin kembali menghimpun bermusyawarah dengan para pembesar di istana kekaisaran. Tampak rasa putus asa di kala wajah-wajah mereka yang sedang berkumpul. Sultan Muhammad II sangat yakin bahwa pembebasan Konstantinopel akan segera tiba. Beliau hendak menaklukkannya dengan damai. Sultan Muhammad II menulis surat kepada Kaisar Konstantin agar mau menyerahkan Konstantinopel dengan damai tanpa pertumpahan darah, perangnya dihentikan, diganti dengan upaya damai. Sultan juga memberikan jaminan kepada Kaisar Konstantin, insya Allah nyawanya akan diselamatkan dan juga penduduk kaum Nasrani juga tidak akan diganggu. Mereka diberi pilihan untuk tetap tinggal di Konstantinopel tanpa gangguan apapun atau meninggalkannya dengan aman. Kaisar Konstantin segera membalas surat setelah bermusyawarah dengan para pembesar. Lalu dia menjawab yang intinya bahwa dia tidak akan mau menyerah dan tidak pula mau membayar upeti kepada Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mendengar balasan itu, maka dengan tekad bulat dia menyatakan, baiklah, sebentar lagi saya akan memiliki singgasana di Konstantinopel, atau saya akan terkubur di bawah puing-puing istananya. Sahabat Kusum Alarang TV yang berbahagia, maka pada hari Selasa malam pukul 1.00 tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei tahun 1453 Masehi, diserukanlah perintah serangan umum oleh Sultan Muhammad kepada seluruh angkatan perang mujahidin. Suara takbir pun lantang menggema di angkasa begitu dahsyatnya. Ketika matahari mulai menyingsing, mulai tampaklah pemandangan medan pertempuran. Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih segera memerintahkan pasukan Islam gelombang 3 untuk menyerbu musuh dengan semangat yang begitu menyala.
Meriam-meriam pun terus menembakkan peluru-peluru besi. Dalam waktu yang sama, pasukan Islam di tempat lain berhasil menjebol pertahanan musuh sehingga masuk melalui gerbang Adrianopel. Dengan segera bendera-bendera daulah Islam Turki Utsmani dikibarkan. Pasukan Islam bergerak maju laksana gelombang lautan masuk ke dalam kota Konstantinopel. Ya, akhirnya Kaisar Konstantin melepas baju kebesaran militernya dan turun dari kudanya agar tidak dikenal. Kemudian Kaisar Konstantin 11 ini terus-menerus berperang hingga akhirnya dia terbunuh di tangan pasukan Islam dalam medan pertempuran. Angkatan perang Mujahidin dengan mudah akhirnya memasuki jantung kota Konstantinopel dari segala arah. Rasa syukur bahagia pun menyeruak dalam hati Sultan Muhammad Al-Fatih yang paling dalam. Lalu beliau turun dari kudanya dan bersujud di atas tanah sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Karena keberhasilan pembebasan Konstantinopel, maka kemudian Sultan Muhammad II ini diberi gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih segera menuju gereja Hagia Sophia yang telah dipenuhi para pendeta Nasrani, kaum wanita, lelaki, anak-anak, orang tua dan lainnya itu berkumpul. Setelah penaklukan itu mereka berkumpul untuk bersembunyi berlindung di gereja. Mereka sangat ketakutan jika Sultan menghukum mereka. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih meminta kepada pendeta Nasrani agar beliau menenangkan kaum Nasrani dan meminta mereka agar pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Melihat ketinggian akhlak beliau, keluarlah orang-orang yang bersembunyi. Jadi Sultan Al-Fatih ini ya berperang, tapi ketika selesai peperangan maka aroma atau nuansa perdamaian yang beliau perlihatkan. Maka melihat ketinggian akhlak beliau, keluarlah orang-orang yang bersembunyi, termasuk para pendeta Nasrani yang bersembunyi di lorong-lorong. Masyarakat karena menyaksikan tingginya sikap toleransi Sultan Muhammad Al-Fatih yang tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam, maka kemudian masyarakat atau rakyat berbondong-bondong menyatakan dirinya masuk Islam. Sedangkan yang tidak masuk Islam dibiarkan melakukan peribadatan, diberikan kebebasan, bahkan dilindungi jiwa dan harta mereka dengan membayar jizyah sebagai kafir zimmi. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, puncak pembebasan Konstantinopel terjadi pada hari Selasa 20 Jumadil Ula 857 Masehi atau bertepatan dengan 29 Mei tahun 1453 Masehi. Setelah 46 hari terjadi pertempuran, nama Konstantinopel kemudian diganti menjadi Islambul atau Istanbul yang artinya kota Islam, sekaligus sebagai ibu kota baru bagi Khilafah Islam Turki Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri berkuasa sampai wafatnya selama 30 tahun, jadi dari 1457 sampai 1481 Masehi. Pembebasan ini termasuk peristiwa monumental yang selalu dikenang dalam sejarah dunia sepanjang masa. Dengan pembebasan ini, dakwah Islam lebih mudah masuk ke Eropa. Kerajaan-kerajaan Nasrani di Eropa Barat gempar dan dendam kesumat semakin mendalam. Pembebasan Konstantinopel ini dipandang sebagai akhir abad pertengahan dan titik awal menuju abad modern. Demikian narel atau narasi religi yang mengisahkan tentang Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.